Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana komputer bisa menjalankan begitu banyak program sekaligus, atau bagaimana kita bisa dengan mudah menyalakan dan mematikan komputer? Jawabannya ada pada sistem operasi. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Masuk ke dalam materi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. OS bertugas mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan antarmuka untuk pengguna, dan menjalankan serta mengontrol program lain. Contoh OS yang umum dipakai antara lain Windows, macOS, Linux, dan Android. Fungsi dari sistem operasi itu sendiri yang pertama ada manajemen proses, yang kedua ada manajemen memori, yang ketiga ada manajemen penyimpanan, ketiga ada manajemen perangkat input atau output, ada manajemen berkas, dan manajemen keamanan dan proteksi. Selanjutnya, jenis-jenis dari sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi batch. Untuk memproses tugas-tugas dalam bentuk batch atau kelompok, pengguna menyerahkan pekerjaan dan sistem akan memproses secara otomatis tanpa interaksi langsung. Yang kedua ada sistem operasi time sharing. Itu memungkinkan banyak pengguna berbagi waktu CPU secara bersamaan. Setiap pengguna mendapatkan bagian waktu CPU sehingga mereka dapat menjalankan program secara interaktif. Yang ketiga ada sistem operasi real time. Ini dirancang untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan waktu yang tepat. Digunakan pada sistem kritis seperti kontrol, mesin industri, atau perangkat medis. Yang keempat, sistem operasi terdistribusi. Mengelola beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan memungkinkan mereka bekerja sebagai satu tim. Setiap komputer dapat berbagai sumber daya seperti CPU, memori, atau penyimpanan. Dan yang terakhir, sistem operasi mobile. Dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Contohnya Android atau iOS. Lapis-lapis dalam sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa lapisan atau struktur yang masing-masing berfungsi untuk menangani tugas tertentu. Berikut adalah lapisan-lapisannya. A. Lapisan perangkat keras. Sini adalah lapisan paling bawah dari sistem operasi yang berhubungan langsung dengan perangkat keras seperti CPU, RAM, perangkat input-output, dan perangkat penyimpangan. Sistem operasi memberikan abstraksi perangkat keras untuk memudahkan aplikasi berinteraksi dengan perangkat tersebut tanpa harus mengetahui detail teknis. Ada B. Kernel. Kernel adalah inti dari sistem operasi. Fungsinya adalah mengatur penggunaan sumber daya seperti prosesor, memori, dan perangkat input-output. Terdapat dua jenis kernel. Satu, monolithic kernel. Semua fungsi sistem operasi berada dalam satu modul kernel. Terus ada microkernel yang memisahkan fungsi-fungsi dasar sistem operasi dan layanan tambahan dikelola di luar kernel. Ada C, antarmuka sistem. Sistem operasi menyediakan sistem calls yang memungkinkan untuk meminta layanan dari kernel seperti membaca file, membuat proses baru, atau mengatur memori. D, layanan sistem. Berisi layanan yang lebih tinggi seperti manajemen file, manajemen proses, dan komunikasi antar proses yang tidak dikelola langsung oleh kernel. Terus ada user space dan aplikasi. Aplikasi dan program berjalan di lapisan pengguna. Mereka berinteraksi dengan kernel melalui sistem calls atau API yang disediakan oleh sistem operasi. Terus ada 3, arsitektur sistem operasi. Ada beberapa tipe arsitektur yang digunakan dalam desain sistem operasi. Yang contohnya ada monolithic system. Semua komponen sistem operasi terintegrasi dalam satu program besar yang berjalan dalam mode kernel. Contoh Unix. Terus ada layer system. Sistem operasi yang dibagi ke dalam lapisan-lapisan, di mana lapisan di atas bergantung pada layanan dari lapisan di bawahnya. Nah, terus ada microkernel, yang sistem operasi hanya menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam kernel, sementara fungsi-fungsi lainnya dijalankan sebagai proses terpisah di user space, yang contohnya Minix. Nah, terus ada modular system, seperti monolitik tetapi lebih fleksibel. Komponen sistem operasi dibagi ke dalam modul-modul yang dimuat dan dilepas sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir ada client server model, adalah sistem operasi dipisah menjadi server yang memberikan layanan dan klien yang meminta layanan, digunakan dalam distribusi sistem operasi. Nah,
selanjutnya ada pengertian hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer yang dapat disentuh dan dilihat secara langsung. Ini mencakup semua perangkat elektronik dan mekanik yang mendukung proses pengolahan data. Dalam sistem komputer, hardware bekerja sama dengan software untuk menjalankan sebagai fungsi. Nah, satu ada kategori dari hardware. Dan kategori-kategorinya adalah CPU atau Central Processing Unit, bagian utama komputer yang bertugas menjalankan semua perintah dan program. Terus ada memori, di dalam memori ada ROM atau ROM. Terus ada perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan seperti HDD dan SSD yang menyimpan data secara permanen. Terus ada perangkat input, yaitu alat seperti keyboard, mouse, dan scanner yang memasukkan informasi ke dalam komputer. Terus ada perangkat output, perangkat yang seperti monitor, printer, dan speaker yang menampilkan hasil dari komputer. Terus ada motherboard, yaitu papan elektronik yang menjadi penghubung utama antara berbagai komponen komputer. Terus ada perangkat jaringan, yaitu alat seperti modem, router, dan kartu jaringan yang memungkinkan komputer terhubung ke internet atau jaringan lainnya. Terus ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja hardware. Satu, kecepatan prosesor. Diukur dalam gigahertz, semakin tinggi nilainya, semakin cepat proses komputasi. Terus ada dua, kapasitas memori, yaitu semakin besar kapasitas RAM, semakin lancar kinerja komputer dalam menangani banyak tugas. Nah, terus kecepatan penyimpanan. SSD biasanya lebih cepat dibandingkan HDD dalam hal akses data. Nah, yang terakhir kecepatan bus yang mempengaruhi seberapa cepat data bisa berpindah antara komponen komputer. Terus ada 3 perangkat eksternal tambahan. Di antaranya ada kartu grafis atau GPU atau GPU yang mempercepat pemrosesan grafis. Contoh cocok untuk game atau desain grafis. Terus ada printer 3D dan VR headset. Nah, alat ini untuk keperluan khusus seperti pembuatan objek fisik dan pengalaman realitas virtual. 4. Tren terkini dalam hardware. Yang isinya ada miniaturisasi, yang komponen komputer semakin kecil dan lebih efisien. Terus ada komputasi awan atau cloud computing, mengurangi ketergantungan pada perangkat keras lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang disimpan di internet. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Nah, perangkat pintar yang bisa saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Terus yang terakhir, nomor 5, ada pemeliharaan hardware. Nah, sini yang membersihkan komponen dari debu, memastikan sistem pendingin berjalan baik, dan menggunakan alat pelindung seperti UVS untuk menghindari kerusakan akibat pemadaman listrik. Oke, sekarang kita lanjut ke materi manajemen proses. Manajemen proses merupakan bagian penting di sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek yang terkait dengan proses. Proses adalah unit dasar eksekusi dalam sistem operasi, dan manajemen proses mencakup pembuatan, penyaluran, dan penghentian proses. Lanjut ke siklus hidup proses. Siklus hidup proses ada 5. Yang pertama ada new. Proses baru dibuat melalui pemanggilan sistem oleh pengguna atau aplikasi. Pada tahap ini, proses berada dalam antrian untuk dijadwalkan. Dan yang kedua ada ready atau siap. Proses telah disiapkan untuk dieksekusi tetapi belum mendapatkan akses ke CPU. Proses dalam keadaan ini berada dalam antrian siap. Yang ketiga ada running atau berjalan. Proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Pada tahap ini, semua register dan program counter diatur untuk proses yang berjalan. Selanjutnya ada waiting atau menunggu, proses yang memerlukan suatu peristiwa untuk terjadi, misalnya menunggu input atau output, akan masuk ke dalam keadaan menunggu. Dan yang terakhir ada terminated.
atau selesai. Proses yang telah selesai dieksekusi, sistem operasi akan membebaskan semua sumber daya yang lo alokasikan untuk proses tersebut. Sekarang masuk ke pembuatan proses. Pembuatan proses melibatkan 3 langkah-langkah penting. Yang pertama, alokasi memori. Sistem operasi mengalokasikan ruang memori untuk proses baru. Yang kedua, inisialisasi proses. Ini adalah mengatur semua atribut proses termasuk program, counter, dan register. Dan yang ketiga, menambah ke tabel proses. Proses baru dicatat dalam tabel proses yang menyimpan informasi tentang semua proses yang sedang aktif. Oke, contoh pembuatan proses. Pada sistem Unix, pemanggilan fork digunakan untuk membuat proses baru. Proses baru yang dihasilkan adalah salinan dari proses induk. Lanjut, kita membahas penjaluran proses. Penjaluran proses ada 3. Yang pertama ada first come, first served. Yang kedua ada shortest job next. Dan yang ketiga ada round robin. Lanjut, kita ke sinkronisasi proses. Yang pertama ada mutex atau mutual exclusion. Kunci yang membatasi akses ke sumber daya sehingga hanya satu proses yang dapat mengaksesnya pada satu waktu. Dan yang kedua ada smapur. Variabel yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Terdapat 2 jenis smapur. Yang pertama ada binary smapur yang hanya bisa bernilai 0 atau 1. Dan counting smapur yang dapat memiliki nilai lebih dari 1. Dan yang ketiga, yang terakhir ada monitor, struktur yang memungkinkan proses untuk berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain. Monitor mengalokasi akses ke sumber daya. Lanjut ke komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses ada 3. Yang pertama ada pesan, yang kedua ada pipa atau pipes, dan yang ketiga ada memori bersama atau shared memory. Lanjut ke penanganan proses terhenti. Ketika proses selesai dieksekusi, sistem operasi harus menghapus proses dari tabel proses. Dan yang kedua adalah harus membebaskan sumber daya. Dan yang ketiga harus mengirimkan status. Penjadwalan dan manajemen sumber daya. Manajemen proses juga berkaitan erat dengan manajemen sumber daya lainnya, seperti memori dan I/O. Sistem operasi harus memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien untuk mendukung semua proses yang berjalan. Oke, lanjut kita masuk ke materi scheduling. Proses mengatur urutan eksekusi proses atau thread dalam sistem operasi dikenal sebagai penjadwalan atau scheduling. Untuk menjamin keadilan antar proses, mengoptimalkan waktu respon, dan memaksimalkan pemanfaatan CPU adalah tujuan utama dari pengaturan. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas secara menyeluruh berbagai komponen perencanaan. Yang pertama adalah jenis scheduling. Jenis scheduling yang pertama adalah long-term scheduling atau job scheduling. Fungsi ini menentukan proses mana yang akan dimuat ke dalam memori utama untuk dieksekusi. Karakteristik mengontrol level multiprogramming, semakin banyak proses yang dimuat, semakin banyak waktu CPU yang digunakan. Contoh, sistem batch yang menerima kumpulan tugas untuk dieksekusi. Yang kedua, ada medium term scheduling. Fungsinya mengelola proses yang sudah berada di memori tetapi tidak aktif, seringkali melalui sweeping. Karakteristik mengatur proses yang di-sweep in dan out dari memori untuk mengontrol penggunaan memori dan CPU. Contoh, menangguhkan proses yang menggunakan banyak memori ketika sistem kekurangan sumber daya. Dan yang ketiga, yang terakhir, short term scheduling atau CPU scheduling. Fungsinya menentukan proses mana yang akan mendapatkan akses ke CPU berikutnya. Karakteristik terjadi dalam interval waktu yang sangat cepat, biasanya dalam milidetik. Contoh, memilih antara beberapa proses yang siap untuk dijadikan di antrian siap. Oke, kriteria penjadwalan. Dalam menentukan algoritma scheduling, beberapa kriteria penting yang perlu dipertimbangkan meliputi throughput, turnaround time, waiting time, response time, and fairness. Lanjut ke algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan digunakan untuk dilakukan untuk scheduling masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada first come, first served. Yang kedua ada shortest job next.
Yang ketiga ada priority scheduling. Dan yang keempat ada round robin. Dan yang kelima ada multiple quick queue scheduling. Yang keenam ada multi-level feedback QQ. Oke, lanjut saja kita masuk ke implementasi dan pengelolaan. Yang pertama, context switching. Proses berpindah dari suatu proses ke proses lain termasuk menyimpan dan memulihkan state dari proses. Biaya ini memerlukan waktu dan terlalu banyak context switch dan dapat mengurangi efisiensi. Dan yang kedua adalah starvation dan aging. Starvation terjadi ketika proses tidak mendapatkan waktu CPU karena proses lain terus-menerus mendahulunya. Biasanya dialami oleh proses dengan prioritas rendah. Aging teknik untuk mengatasi starvation dengan meningkatkan prioritas proses yang menunggu terlalu lama. Ini membantu memastikan bahwa semua proses akhirnya mendapatkan akses ke CPU. Lanjut ke kinerja dan evaluasi algoritma scheduling. Untuk mengevaluasi kinerja algoritma scheduling, beberapa metrik dapat digunakan. Yang pertama adalah simulasi, menggunakan simulasi untuk menganalisis performa algoritma di berbagai beban kerja. Yang kedua ada analisis matematis, menganalisis throughput, waktu tunggu dan turnaround time secara teoritis. Yang ketiga ada benchmarking, menggunakan benchmarking standar untuk menguji algoritma lingkungan nyata. Thread dalam sistem operasi dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah yang dapat dieksekusi secara sejajar dengan uli lainnya dengan menggunakan cara time slab, yaitu ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu uli ke uli lainnya, atau multiproses, yaitu ketika uli-uli tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam satu sistem. Proses dan uli sebenarnya mirip, tetapi cara sumber daya dibagi antara keduanya sangatlah berbeda. Sistem komputer dapat menerima multithread secara sejajar. Multithreading biasanya melakukan time slicing di mana CPU bekerja pada beberapa ulir sehingga suatu kasus tidak dapat ditangani secara serempak dan CPU tunggal pada dasarnya melakukan sebuah pekerjaan pada satu waktu. Thread terdiri dari ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Thread juga berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Proses dapat melakukan lebih dari satu tugas pada waktu yang sama dengan banyak kontrol thread. Program multithreading memiliki 4 keuntungan utama, yaitu yang pertama, responsiveness. Membuat aplikasi yang interaktif menjadi multithreading memungkinkan program berjalan terus-menerus meskipun sebagian program terblokir atau melakukan operasi yang lama, yang dapat meningkatkan respon user. Sebagai contoh, sebuah thread dalam web browser multithreading dapat menangani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan gambar. Dan yang kedua yaitu resource sharing. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan berbagi kode adalah memungkinkan sebuah aplikasi untuk memiliki beberapa thread yang berbeda di lokasi memori yang sama. Yang ketiga ada ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan useran thread. Karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. Akan sulit untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solaris, pembuatan proses lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread. Dan content switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan content switch thread. Dan yang keempat ada utilization of multiprocessor architecture. Keuntungan multithreading secara signifikan meningkat dalam arsitektur multiprosesor. Pada arsitektur multiprosesor, setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas beberapa prosesor. Dalam arsitektur proses tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi prosesnya sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel, tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu.
Selanjutnya ada multi-thread models. Yang pertama ada many-to-one. Model many-to-one ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread. Manajemen proses thread dilakukan oleh pengguna sehingga menjadi efisien. Tetapi apabila sebuah thread melakukan sebuah pemblokingan terhadap sistem pemanggilan, maka seluruh proses akan berhenti. Kelemahan dari model ini adalah multi-threads tidak dapat berjalan atau bekerja secara paralel di dalam multiprosesor dikarenakan hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam satu waktu. Yang kedua ada one-to-one. Model one-to-one ini memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread. Hal ini membuat model one-to-one lebih sinkron daripada model many-to-one dengan mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membuat pemblokingan terhadap sistem pemanggilan. Hal ini juga mengizinkan multiple thread untuk berjalan secara paralel dalam multiprosesor. Kelemahan model ini adalah dalam pembuatan thread pengguna dibutuhkan pembuatan korespondensi thread pengguna, karena dalam proses pembuatan kernel thread dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi, maka kebanyakan dari implementasi model ini membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem. Model one-to-one ini diimplementasikan oleh Windows NT dan OS 2. Selanjutnya ada model many-to-many. Beberapa tingkatan thread pengguna dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Jumlah dari kernel thread dapat dispesifikasikan untuk beberapa aplikasi dan beberapa mesin, di mana model many-to-one mengizinkan pengembang untuk membuat thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Model one-to-one ini mempunyai konkurensi yang lebih tinggi, tetapi pengembang harus hati-hati untuk tidak membuat terlalu banyak thread tanpa aplikasi dan dalam kasus tertentu mungkin jumlah thread yang dapat dibuat bisa dibatasi. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu atau meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Penyebab deadlock yang pertama itu ada mutual exclusive. Mutual exclusive terjadi ketika hanya satu proses boleh menggunakan sumber daya dan proses lain harus menunggu hingga sumber daya dilepaskan atau tidak digunakan oleh proses lain. Yang kedua ada hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga ada no preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Sebaliknya, seluruh proses harus menunggu dan hanya mengizinkan proses yang memiliki sumber daya untuk berjalan. Yang keempat ada circular way, kondisi seperti rantai di mana sumber daya diperlukan untuk proses berikutnya. Selanjutnya ada pencegahan terjadinya deadlock. Untuk mencegah deadlock, sistem harus dirancang dengan cara mencegah situasi yang dapat menyebabkan deadlock terjadi. Untuk menghindari deadlock, kita harus memastikan bahwa salah satu dari 4 kondisi common untuk deadlock, yaitu mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circular wait, tidak pernah terjadi. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter, sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses.
Jadi, memory manager itu merupakan salah satu bagian sistem informasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Selanjutnya ada jenis memori. Ada memori kerja, ROM atau PROM atau EPROM atau EEPROM. Terus juga ada RAM, cache memory, memori dukung, floppy, hard disk, dan CD. Selanjutnya ada beberapa alamat memori. Yang pertama ada alamat memori mutlak atau alamat fisik. Ada alamat memori relatif atau alamat logika. Ada hubungan antara alamat mutlak dan alamat relatif. Dan juga ada jenis memori dan alamat memori. Selanjutnya yaitu ada isi memori. Yang pertama ada sistem bahasa penata olahan, yang kedua sistem utilitas, yang ketiga inti sistem operasi, yang keempat ada pengendali alat atau device drivers, dan yang kelima ada file pemakai. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen memori. Yang pertama ada mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang keempat, ada mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Selanjutnya yaitu ada dua jenis manajemen memori. Yang pertama ada pembagian memori konvensional dan yang kedua ada memori manajemen virtual. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembagian memori konvensional. Ada 3 yaitu partitioning, yaitu memori dibagi menjadi beberapa partisi atau blok yang dapat dialokasikan ke proses. Ada 2 yaitu fixed partitioning, adalah ukuran partisi ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah. Terus juga dynamic partitioning adalah ukuran partisi dinamis dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan proses. Selanjutnya ada pegging, yaitu memori dan proses dibagi menjadi unit berukuran tetap yang disebut halaman. Halaman-halaman dimuat ke memori fisik saat proses dilakukan. Ada segmentasi, dibagi berdasarkan struktur data program. Memori dibagi menjadi segmen-segmen dengan ukuran yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen memori virtual. Swapping adalah proses yang tidak aktif sementara dari memori utama ke disk. Terus juga di main pegging, halaman hanya disimpan di memori fisik saat diperlukan. Page replacement adalah halaman yang kurang digunakan akan diganti dengan halaman baru ketika memori penuh. Metode penggantian halaman seperti least recently used, first in first out, optimal, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada strategi manajemen memori. Memori maya adalah teknik yang dikenal untuk mengatasi masalah ini. Ini membuat sistem terlihat seperti memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Selain meningkatkan kemampuan komputasi, memori maya memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, proteksi. Setiap proses dalam sistem memiliki ruang virtual address yang berbeda. Karena ruang virtual address masing-masing proses berbeda dari yang lainnya, apapun yang terjadi pada satu proses tidak akan berdampak secara langsung pada proses lainnya. Yang kedua, ada memory mapping. Pemetaan memori memungkinkan pemetaan gambar dan file data ke dalam alamat proses. Dalam pemetaan memori, isi file dihubungkan secara langsung ke ruang alamat virtual proses. Yang ketiga ada file physical memory allocation, yaitu digunakan manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke semua proses sistem. Dan yang keempat ada shared virtual memory. Meskipun setiap proses menggunakan address space memori yang berbeda, ada kalanya sebuah proses perlu saling berbagi penggunaan memori. Bagaimana? Sudah jelaskan bagaimana proses kerja dari sistem operasi? Cukup sekian dari kelompok kami. Bye-bye!